Siswa SD 10 tahun yang meninggal diduga bunuh diri menyisakan duka sekaligus pertanyaan bagi banyak orang tua. Apa yang sebenarnya terjadi, terutama potret kondisi ekonomi dan pendampingan pada anak. Kita bahas bersama Gubernur NTT, Emmanuel Melkiades Lakalena, dan Marcel Robot, pengamat pendidikan sekaligus dosen FKIP Universitas Nusa Cendana. Selamat petang Pak Gub, selamat petang Bang Marcel. Selamat sore. Selamat petang, Yohana, Pak Marcel. Ya, selamat. Kita dalam suasana duka cita. Saya langsung ke Pak Gubernur dulu. Pak Gub, sejauh ini informasi yang paling jelas, apakah benar almarhum meninggal karena masalah ekonomi? Ya, sejauh yang saya dapatkan informasi dari berbagai sumber yang sudah saya konfirmasi, memang keluarga almarhum masuk kategori yang memang keluarga yang dibantu banyak oleh program pemerintah. Dan faktor ekonomi tentu menjadi penyebab utama di situ. Tapi saya mau pastikan bahwa memang di NTT kasus ataupun keluarga yang mengalami kondisi ekonomi yang sulit ini memang cukup banyak tersebar di banyak tempat se-NTT. Nah, persoalan yang memang terjadi dengan anak kita ini, saya pakai saja kodenya YBR ini dan keluarganya, mamanya, ayahnya, dan juga keluarga besarnya. Tentu ada banyak faktor yang menyertai kasus ini, tapi memang yang mengemuka kemudian adalah karena faktor anak ini, YBR ini ketika meminta untuk bisa dibelikan alat untuk pendidikannya, pena dan buku tulis, kemudian tidak bisa dilakukan oleh ibunya. Dan karena faktor demikian, kemudian kita belum tahu, nanti masih lagi diteliti oleh pihak kepolisian, faktor-faktor yang menyertainya kemudian menyebabkan sampai kejadian bunuh diri terjadi. Tapi yang pasti memang ini sangat memukul duka kami, dan saya atas nama pemerintah Provinsi NTT berduka cita mendalam akan peristiwa ini. Dan kami juga sudah meminta untuk ada yang terus berkomunikasi dengan korban dan pihak-pihak di sana untuk berbagai kelanjutan dari peristiwa ini bisa kita lakukan pendampingan, kita berikan peneguhan bagi keluarga dan sekitarnya. Tapi memang dari masalah atau kejadian ini, kejadian bunuh diri ini, memang kami akan banyak harus memperbaiki diri, karena ini menurut saya adalah kegagalan banyak faktor di NTT ya. Khususnya yang di pemerintah Kabupaten Ngada terkait dengan bagaimana mekanisme pemerintahan, mekanisme peran atas sosial, keagamaan, adat, sampai tidak bisa menjangkau sampai peristiwa terjadi ini. Tentu ini memukul kami secara bersama, dan nanti kami akan segera untuk melakukan berbagai langkah untuk ini tidak boleh terjadi lagi di waktu-waktu ke depan di tempat manapun di sana. Pak Gub, sampai sekarang sudah berbicara dengan keluarga almarhum, mungkin ibu almarhum? Saya masih mengirim atau meminta orang ke sana ya, karena saya memang berencana nanti bisa ke sana nanti untuk bertemu langsung dengan keluarga. Jadi saya meminta ada yang ke sana untuk bertemu dan memastikan untuk ke depan nantinya berbagai hal yang nanti harus dilakukan oleh pemerintah provinsi dan juga Kabupaten Ngada bisa kita lakukan dengan baik secara bersama-sama nanti untuk mendukung keluarga korban. Pak Gub, almarhum meninggal karena tadi Anda juga mengatakan tidak ada uang buat beli perlengkapan sekolah, buku dalam hal ini. Artinya sangat terjepit masalah ekonominya. Tadi Pak Gub sendiri mengatakan memang masalah soal ekonomi prasejahtera banyak di NTT. Apakah memang almarhum keluarganya tidak tercatat di keluarga prasejahtera? Kalau data yang saya dapatkan, memang untuk sebagiannya itu masih jalan. Tapi memang karena ini ada pergeseran kependudukan dari satu tempat di daerah kabupaten tetangga ke kabupaten yang sekarang. Dulu keluarga ini tinggal di Nangaroro, Kabupaten Nagakeo, kemudian pindah ke Jerebu'u, Kecamatan Jerebu'u di Kabupaten Ngada. Memang persoalan administrasi yang saya dapatkan informasi itu, administrasi kependudukannya belum sempat diperbaiki. Dan ini memang mempengaruhi dukungan dari pemerintah terkait dengan program-program untuk keluarga masyarakat yang memang masih dianggap belum mampu ya.
seperti yang dialami oleh keluarga korban. Nah sayangnya memang kalau saya dapatkan kabar itu, karena persoalan administrasi ini juga mungkin dukungan terhadap keluarga ini, anak ini, si YBR ini juga akhirnya mungkin tidak bisa maksimal. Jadi kita juga nampaknya dari peristiwa ini nanti kami tentu nanti koordinasi dengan Pak Menteri Sosial dan semua kementerian lembaga terkait. Hal-hal demikian juga mesti kita coba mempermudah juga soal administrasi semacam ini. Oke. Jadi kalau dia di kabupaten sebelumnya dia dapat, pindah begini ternyata administrasinya juga ternyata tidak mudah karena mesti harus dirapikan dulu baru bisa dapatkan dukungan pemerintah terkait dengan program-program untuk keluarga miskin seperti ini. Baik, Bang Marcel, atas kejadian ini Anda sebagai orang yang memerhatikan pendidikan di sana, apa yang bisa kita tangkap, apa yang bisa kita potret, kenapa seorang anak kecil menyimpan luka yang dalam tanpa diketahui pihak sekolah, orang desa? Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore, Pak Melki, Pak Gubernur. Selamat sore. Ya. Pertama sekali saya mengucapkan ikut berbela-sungkawa yang mendalam atas meninggalnya anak adik kita YBL. Ya. Ya. Bagi saya kematian beliau itu adalah martir pendidikan, kematian suci. Ya. Dan sepotong surat yang dia tinggalkan itu adalah pesan penting ya bagi pemerintah Indonesia dan terutama bagi pemerintah NTT. Ya, sebagai seorang pengamat pendidikan saya melihat ini adalah kematian yang memilukan, mungkin sekaligus memalukan. Ya, ya. Yang pertama, saya melihat memang problem-problem pendidikan yang menjadi urusan wajib negara, terutama di Nusa Tenggara Timur, belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Saya ingin mengatakan begini, ya kalau kita melihat data itu, ya, itu sekitar 145.000 anak itu yang bakal putus sekolah, bahkan putus sekolah di NTT. Ini artinya apa? Ini artinya masa depan kita itu begitu suram di NTT kalau melihat dari aspek pendidikan. Padahal kalau kita mau sedikit menyimak pendapat Peter Drucker, dia mengatakan bahwa pendidikan itu investasi terdalam gitu. Maksudnya dia bukan sama dengan bangun jembatan, tapi investasi yang kira-kira bisa melakukan apapun kalau orang itu bisa cerdas dan pandai. Nah, persoalan sekarang ialah hasil survei, ya, kita pernah melakukan survei. Bapak Gu, kita bisa melihat bahwa permasalahan yang ketika misalnya dalam satu keluarga terdiri atas 5 orang, kemudian 5 orang ini masing-masing ada 2 orang yang ke SMA, ada 1 orang ke kuliah, 1 orang dari SMP dalam satu keluarga. Dalam tahun ajaran yang sama, biasanya mereka mengalami kesulitan secara ekonomi. Iya, Bang Marcel, dengan fakta yang Anda sebutkan tadi, lantas apa masukan Anda kepada Pemda NTT, di sini ada Pak Gop, yang bisa segera harus kita lakukan sehingga tidak terjadi lagi hal-hal memilukan seperti ini? Oke, saya kira beberapa poinnya. Yang pertama, intervensi pemerintah itu harus tepat. Misalnya pemberian bantuan, ya, bantuan afirmasi kepada sekolah-sekolah, kepada siswa-siswa yang tidak mampu. Ya. Jadi biasanya tahun ajaran baru itu kesulitan. Kalau sejumlah anak di dalam keluarga itu sekolah, itu mereka kesulitan membeli tas, kesulitan membeli sepatu, baju seragam dan seterusnya, termasuk membeli buku tulis dan pulpen. Jadi khusus untuk pemerintah NTT itu mesti ada pemikiran untuk melakukan intervensi dana afirmasi gitu ya. Ya, khusus untuk tahun ajaran baru. Saat itu mereka kesulitan bukan main. Dan kita pernah melakukan survei itu. Ya, itu kesulitannya. Oleh karena itu, menurut saya, yang kedua, ya, coba seleksi benar-benar itu penggunaan dana BOS di sekolah itu. Makanya ketika polisi mengirimkan psikolog ke sana itu tidak cukup menurut saya. Sebaiknya kirim juga misalnya KPK yang mencoba melihat itu penggunaan dana BOS di setiap sekolah itu. Kenapa kemudian tidak dijatahkan untuk membeli ballpoint, membeli buku yang disiapkan secara gratis untuk anak-anak yang memang tidak mampu? Begitu. Oke, baik. Pak Gop, peristiwa ini membuktikan memang Pemda gagal, negara terlambat hadir.
beliau sudah meninggal lebih dulu, baru kita sibuk memerhatikan kondisi sosial ke depan, Pak. Apa yang Anda akan lakukan? Singkat saja. Jadi tentu yang disampaikan tadi saya pikir benar ya, kita perlu memastikan bahwa semua orang-orang yang benar-benar miskin ini terdata betul dan mendapatkan haknya. Jangan lagi ada orang-orang yang mampu hanya karena kedekatan dengan pihak-pihak tertentu kemudian namanya dimasukkan dan mengorbankan yang miskin. Jadi ketepatan kepada mereka yang miskin yang harus mendapat bantuan ini itu menjadi satu faktor kunci. Jadi data ini penting dan kami terus memperbarui data agar seluruh yang miskin se-NTT ini benar-benar mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang harus menjadi kewajiban negara kepada mereka. Yang kedua juga tentu di luar pemerintah, kami juga nanti lagi memikirkan ini, saya betul-betul dengan peristiwa ini saya lagi betul-betul lagi cari cara agar di luar yang sudah pemerintah siapkan yang pasti tidak mungkin bisa menjawab banyak kebutuhan, tapi juga masyarakat sendiri secara bersama-sama gotong royong yang menjadi semangat bangsa ini. Kami lagi tadi saya sudah mulai bicara di beberapa tempat untuk kita mesti membuat semacam ada pelembagaan, lembaga yang bisa kita menggunakan itu sebagai dana gotong royong untuk bantu orang-orang susah seperti ini. Jadi di luar skema pemerintah yang pasti sudah menjangkau banyak hal, tapi pasti ada yang kurang. Seperti tadi disampaikan misalnya soal tas yang dibutuhkan oleh keluarga miskin untuk anak-anaknya. Itu nanti kita akan cari caranya untuk kita himpun dana masyarakat secara bersama-sama digunakan dengan baik oleh perwakilan masyarakat di situ untuk nanti menyalurkan kepada yang membutuhkan seperti ini. Sekali lagi memang ini peristiwa memberikan kami banyak catatan, ini peristiwa kemanusiaan yang luar biasa bagi kami dan sekali lagi kematian YBR ini bela sungkawa bagi keluarga dan buat kita semua dan ini menjadi catatan kita untuk kita perbaiki banyak hal untuk penanganan urusan sosial juga pendidikan ke depan. Baik, terima kasih Pak Gop, terima kasih Bang Marcel telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang.